Halo, selamat datang masih bersama saya Farid Surya di Codecast, Happy Coding and Sharing. Teman-teman, ini adalah video ke-6 dari 5 seri video sebelumnya yang sudah saya bagikan di kanal YouTube saya. Jadi teman-teman kalau belum akses video saya di kanal YouTube, maka alangkah baiknya ditonton dulu video 1 sampai ke 5 untuk dapat mengikuti di sesi ke-6 ini. Karena tidak kalah menarik dengan sesi-sesi sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi data. Komunikasi data ini akan membuat data yang sudah kita olah kemarin, CRUD di lokal data Angular kita, itu akan terhubung dengan server. Nah, di sesi kali ini juga teman-teman tidak perlu untuk membuat API di server teman-teman. Jadi saya sudah menyediakan API sederhana untuk dapat digunakan oleh teman-teman, karena sasaran kita di sesi ini adalah menggunakan komunikasi data di Angular. Nah, kita lihat dulu apa saja yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Oke, sesi kali ini kita akan belajar tentang HTTP modul di Angular. HTTP modul itu mau tidak mau kita juga harus masuk dalam Angular Service. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa Angular ini adalah aplikasi client-side programming ya. Jadi dia tidak bisa terhubung secara langsung di database, tapi dia harus membutuhkan jembatan. Nah, jembatannya itu namanya adalah API yang adanya di server side. Nah, untuk berhubungan dengan API, aplikasi Angular sendiri punya metode. Caranya adalah menggunakan HTTP modul di Angular. Nah, HTTP modul itu nanti juga agar bisa berkomunikasi dengan server side, kita juga perlu untuk membuat namanya Angular Service. Service ini seperti jembatan lagi nih di sisi Angularnya, untuk berkomunikasi antara si komponen ya dengan API menggunakan Angular Service. Nanti juga kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan metode get, post, put, dan delete ya. Ada 4 metode itu yang biasa digunakan untuk CRUD, data-data di sisi server. Nah, terakhir nanti kita akan coba untuk membuat penanda proses atau biasa disebut dengan efek loading. Oke, tapi prasyaratnya teman-teman harus ikuti dulu sesi 1 sampai ke 5 ya di video YouTube saya. Jadi cepat-cepat cari Farid Surya, ada playlist belajar Angular 9. Di situ ada komplit videonya 1 sampai 5. Nah, sekarang video bagian ke-6. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kita harus lakukan untuk melakukan komunikasi data antara Angular dengan server adalah membuat Angular Service. Ya. Nah, Angular Service ini butuh satu modul namanya HTTP Client Module. Maka kita perlu untuk melampirkan ya HTTP Client Module ini di komponen kita. Di modul kita. Modul yang kita pakai saat ini adalah app module.ts. Kita perlu untuk melampirkan HTTP client module ya. HTTP client module ini teman-teman masukkan di app module.ts. Ya, di sini app module.ts dimasukkan HTTP client module. Yang kedua, setelah itu membuat HTTP modul kita lampirkan. Yang kedua adalah membuat service. Service kita jalankan perintah ini ya, perintah ng service API. Jadi kita jalankan di VS Code ya. Nah, di terminal sini di bagian bawah kita paste di sini. Nah, enter. ng ini artinya adalah ng generate ya, generate service. Dia akan membuat service
diletakkan di folder service, kemudian nama filenya adalah API. Jadi nanti dia akan membuat file baru namanya API service pack.ts dan API service.ts. Oke, setelah itu kita cek di sini ya, maka dia ada folder baru di sini ya, ini ada service, kemudian kita buka API service. Nah, ini strukturnya begini. Service itu strukturnya adalah ada injectable ya, ini Angular core, kemudian ada kelas namanya API service. Nah, kita akan tambahkan modulnya di situ. Tapi kita lihat dulu di tutorial kita ya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Di bagian ketiga kita membuat kode pada API service.ts. Jadi kita lampirkan HTTP client ya, ini di dalam konstruktor kita. Oke, serta kita membuat file get ya, ini ada function get. Fungsinya nanti kita untuk mencoba dulu ya, mencoba antara komunikasi antara komponen dengan service kita. Oke ya, saya copy dulu di sini dari konstruktor sampai get, kemudian kita masuk di VS Code. Nah, tadi saya konstruktor saya copy, ini saya hapus dulu. Oke ya, HTTP client modul kita lampirkan. Oke, ini ya sudah. Ini ada fungsi get. Nah, setelah ini beres, maka kita perlu untuk mencoba ya, panggil service melalui product component.ts. Ya, kita masuk ke product component.ts, kita lampirkan ini ya, API-nya kita lampirkan di konstruktor, kemudian nanti di onInit kita panggil fungsi get-nya. Fungsi get itu untuk memastikan, tadi kita berikan value oke ya, untuk memastikan bahwa kita bisa berhasil berkomunikasi dengan service. Oke, kita buka dulu di produk ya, di product component.ts. Oke, di sini. Oke, konstruktor di sini kita lampirkan public API service. Oke, ini ya udah keluar. Nah, di atas di sini dia akan dilampirkan secara otomatis. Kemudian di onInit ya. Di onInit kita coba perintahkan console log this API. Oke, ini ya. Di sini ada muncul metode yang sudah kita buat di service kita. Oke. Kita lihat hasilnya di di aplikasi Google Chrome kita. Produk. Oke, ini sudah muncul ya. Setelah service kita selesai dan kita pastikan dia dapat berkomunikasi ya, komponen kita dengan service yang sudah kita buat, maka panggil service melalui product component.ts. Oke, ini sudah ya, ini get tadi sudah. Oke, persiapannya sudah selesai untuk membuat service. Nah, sekarang kita masuk pada metode get. Ya, kita masuk pada metode get dan bagaimana cara untuk menggunakan metode get di dalam service yang sudah kita buat. Nah, metode get yang kita buat, kita akan mengakses salah satu API yang sudah saya buat sebelumnya. Ini belum pakai autentikasi, jadi kita bisa masih open ya, tidak perlu registrasi, login, username, password, tidak perlu token. Kita coba dulu ya, ini ya, kita coba dulu aplikasi ini, API ini di browser seperti ini juga bisa. Kita coba ya. Oke, nanti dia akan menghasilkan feedback berupa koleksi ya. Di bagian kelima kita sudah belajar apa itu koleksi dan apa itu objek. Koleksi. Nah, kita akan panggil URL ini ke aplikasi Angular kita menggunakan metode get. Oleh sebab itu kita perlu untuk
membuat pemanggilan API melalui service. Nah, polanya begini. Tadi saya menambahkan ini ya, server URL-nya ini, base URL-nya kita tambahkan di apa namanya, di service kita, di service. Oke, di sini service ya. Oke, kita tambahkan server URL-nya. Nah, kita tulis di sini return this HTTP module, HTTP. Nah, metodenya kita pakai get. Kita pakai get, kemudian kita panggil base URL-nya ya, server URL plus di sini nanti kita akan berikan parameter yang nanti itu bisa berganti-ganti ya, bisa berganti-ganti. Misalnya tadi apa namanya, URL-nya adalah books, maka parameter ini nanti akan diisi dengan books ya. Begini. Jadi ingat ya, ini slash-nya sampai terakhir, nanti akan digantikan ke sini, kemudian URL kalau dia isinya book maka akan diganti dengan book. Oke, begini aja udah. Oke ya, kita simpan. Nah, sekarang kita masuk ke produk yang tadi ya, yang tadi produk getBooks ini ya. GetBooks ini pada awalnya adalah membuat lokal ya, ini membuat lokal. Nah, kita ganti ya, yang ini kita ganti, kita hapus. Nah, kita hapus, kemudian kita isi dengan pemanggilan data di API atau service ya, service yang udah kita buat. Kita pakai fungsi getnya, kemudian URL-nya tadi book ya. Ingat, kita tadi sudah mencoba URL-nya di browser. Nah, teman-teman pakai subscribe. Nah, ini hasil apa namanya, hasil dari pemanggilan pakai result ya. Kemudian result ini adalah berisi data yang direspon oleh API ya, data yang diberikan oleh API. Nah, kita isi yang book tadi itu, books ya. Ini kan koleksi ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya, ini koleksi, lihat ini. Ini adalah koleksi. Kemudian respon yang dari server itu tadi juga dia koleksi. Ini ya, ini koleksi. Nah, kita akan gantikan ini ya. Di books, koleksi books kita akan gantikan ini. Oke. Tadi sampai di sini ya. Ini kita ganti dengan result. Oke ya, yang konsol ini kita hapus saja, tadi hanya sekedar untuk mencoba. Oke. GetBook ini function sudah dipanggil saat inisial halaman ya. Ini memanggil. Kemudian setelah data diambil dari server ini ya, dari server, maka books ini akan diganti dengan hasil yang diberikan oleh server. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke, not found. Book ini ya, book seharusnya adalah books pakai S. Kita perbaharui dulu. Ini book ya, bukan book tapi books. Kita simpan. Kita lihat. Oke. Kita lihat di network ya. Kita lihat di network untuk memastikan. Nah, ini ngambil dari API sunhouse.co.id bookstore index books. Previewnya ini ya, datanya ini. Farid Suryanto, belajar Angular 4, udah sama semuanya. Oke. Get sudah beres. Ya, ini datanya sudah sinkron dengan data yang ada di server. Nah, sekarang apa lagi? Get sudah oke ya ini ya. Get sudah oke. Oke, sekarang post.
POS itu biasa dipakai atau digunakan untuk menyimpan data. Jadi mengirimkan data dari aplikasi kita untuk disimpan di server. Nah, URL untuk API untuk POS saya sudah membuatkan ya. URL-nya adalah API salesforce.co.id bookstore index.php ya. Kemudian ini ada books. Kalau kita lihat ya, URL-nya adalah sama dengan sebelumnya. Ya, sebelumnya juga pakai books ya, ini ya, pakai books. Tapi lihat metodenya adalah get. Ya, metodenya get. Metode yang berbeda bisa kita menghasilkan feedback yang berbeda. Oke, yang post ini URL-nya sama, books, tapi metodenya adalah post. Nah, struktur data yang dikirim ya menggunakan URL di atas, menggunakan metode post itu tadi adalah title, author, publisher, year, ISBN, dan price. Ini adalah objek ya, objek, formatnya JSON, itulah yang akan dikirim ke server untuk disimpan. Nah, sekarang kita akan buat ya. Kita akan buat. Tadi kita sampai pada get ya, fungsi get. Nah, kita tambahkan fungsi post di sini. Kita copy aja ya. Kita tambahkan fungsi post di service kita. API service, kita tambahkan fungsi post di sini ya. Ada dua parameter di sini ya, URL-nya apa, kemudian datanya itu apa. Jadi kalau get tadi itu hanya satu parameter saja, di metode post dia harus ada dua parameter. Yang pertama adalah parameter URL-nya apa, kemudian datanya itu apa. Data ini formatnya adalah objek, ingat ya, objek. Kalau bukan objek, bisa apa tidak? Bisa aja. Tapi menyesuaikan dengan API yang kita bidik ya. Harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti tidak bisa. Oke. Oleh sebab itu, yang perlu kita pahami dalam komunikasi data ini adalah pola dari API yang kita bidik ya. Atau yang kita request. Itu seperti apa. Oke, kita tambahkan di sini sudah ya. Sudah. Nah, kita di produk komponen. Penyimpanan data yaitu ada di produk detail begini ya. Dia kemarin kita taruh di produk detail komponen. Jadi kita tambahkan di produk detail komponen karena proses penyimpanan kemarin ya kita letakkan di produk detail.component.ts di save data ini ya, di save data. Nah, kita akan panggil dulu di sini public API-nya, API service, kita lampirkan. Kemudian, nah di sini ya, ini pakai this API, pakai post ya, post. Datanya adalah data objeknya kemarin sudah kita pelajari di bagian kelima, itu adalah data ya. Berarti URL-nya adalah books. Datanya adalah this data. Nah, data ini kita peroleh dari formulir ya. Tetap ya pakai subscribe, kemudian result. Nah, resultnya itu saya berikan data yang terakhir disimpan. Jadi data yang terakhir disimpan kita kembalikan lagi di sini. Jika berhasil ya, jika berhasil datanya disimpan, maka kita kembalikan ya. Kita kembalikan di sini. Oke, close data. Oke, begini. Oke, kita simpan ya. Berarti ini dikembalikan di apa namanya, di produk ya, di produk komponen dia kembalikan res ini ya, resultnya. Kemudian jika IDX-nya adalah -1, dia akan ditambahkan. Jika tidak, maka dia akan diperbaharui. Oke, itu dulu sepertinya udah oke ya. Kita coba. Oke, kita coba penambahan data baru, misalnya komunikasi data pada Angular 9. Penulisnya
kriteria penerbitnya misalnya ISBN-nya bebas. Kelihatannya ada satu field lagi yang kurang, yaitu tahun ya. Simpan. Oke, ya. Ini data ini adalah data dari server. Jadi kalau misalnya kita ganti halaman, kita masuk ke sini lagi. Nah, ini datanya sudah update. Teman-teman nanti kalau mencoba, datanya juga akan masuk ya. Jadi siapapun nanti yang mencoba tutorial ini, nanti kita akan ngumpul datanya di sini. Tidak apa-apa, tidak pakai autentikasi, karena autentikasi nanti akan kita bahas di bagian ketujuh. Oke, post sudah beres. Metode yang selanjutnya adalah metode put. Kita lihat metode put ini, API URL yang digunakan adalah sama seperti untuk get data ya. Jadi kemarin get data itu ada, kalau kita lihat URL-nya sama ya, sama. Seperti yang membedakan itu hanyalah pada metodenya. Jadi kalau get itu mengambil salah satu data dari API, dari server, metodenya get. Nah, put itu sama seperti get, ada ID di segmen kedua, tapi metodenya berbeda. Nah, itu fungsinya untuk membedakan ya, get pembacaan data dan pembaruan data. Put ini biasanya digunakan untuk pembaruan data. Walaupun eksekusi mau di edit atau dihapus atau ditambahkan, itu sepenuhnya adalah action dari server kita. Tapi secara metode di dalam client side itu put itu digunakan untuk pembaruan data. Oke, kita coba dulu ya di sini. Di put ini pertama adalah di API service.ts ya. Di API service.ts kita tambahkan untuk metode put. Kita lihat di API service.ts. Oke, API service.ts ini ya ditambahkan di sini, itu metode untuk put. Ada dua parameter yang kita pakai di sini adalah, yang pertama adalah parameter URL dan parameter data. Ya, jadi setiap URL ini adalah untuk mendapatkan ID ya, yang kita taruh di segmen kedua. Kemudian datanya itu adalah data yang baru yang nanti akan diperbaharui di database berdasarkan ID yang kita tentukan. Nah, selanjutnya adalah apalagi ya, kita lihat di buku Code Labs yang saya tulis, menambahkan prosedur put pada product detail component.ts. Ya, jadi letaknya adalah di product detail component.ts di function save data. Ingat ya, kemarin kita save data itu digunakan untuk membuat data baru, yaitu pada bagian post ya, pada bagian keempat ini. Kemarin sudah kita tambahkan begini. Nah, sekarang kita tambahkan untuk kondisi jika ID-nya itu undefined. Ya. Atau ID-nya itu terdefinisi ya. Kalau ID terdefinisi, maka dia adalah pembaruan data. Ini ya. Oke, kita tambahkan prosedurnya di product detail. Kita lihat product detail kita kemarin adalah di sini ya, product detail. Nah, kita tambahkan di sini adalah API put books this data ID. Jadi dia mengambil ID ya dari data yang dikirimkan oleh dialog. Nah, kemudian subscribe mendapatkan feedbacknya, dialog dev console result. Nah, kita lihat dulu ya. Kita coba untuk tidak di close dulu, tapi kita lihat resultnya itu apa sebenarnya.
console result ya. Karena eksekusi tindakan selebihnya itu bergantung pada result yang dihasilkan. Kita coba lihat dulu ya. Oke. Proses ini ya kita lihat dulu. Di bagian hasil ya. Kita lihat dulu hasilnya. Kita lakukan pembaruan data ini ya, edit. Misalnya harganya saya edit menjadi 70.000, kita simpan. Perhatikan ya di network di bagian sini nanti dia akan ada data yang ditransfer. Oke, ini ya. Ini data yang dieksekusi. Headersnya kita lihat ini ya. Request metodenya adalah put. Kemudian di URL-nya books/1. Segmen kedua ada parameter 1. Itu menandakan ID-nya adalah 1. Kemudian preview-nya, result-nya dia oke ya. Result-nya dia oke. Responnya oke ya. Result oke. Itu perlu dicatat karena itu nanti akan menentukan action yang kita lakukan selepasnya ya, berikutnya. Oke, saya sempitkan dulu biar terlihat semua. Oke ya. Nah, kita lakukan ini ya. Kita tutup setelah berhasil disimpan, kita tutup dialognya, kemudian kita kembali ke sini ya. Kembali ke produk komponen, ke perintah untuk membuka dialog ini ya. Ini. Nah, jika berarti kondisinya adalah -1 ya. Ini penambahan data yang indeksnya -1. Indeksnya -1 itu penambah data, selebihnya adalah pembaruan data. Nah, pembaruan data ini res itu kemarin tadi kita lihat resnya adalah oke. Jadi kalau misalnya books idx sama dengan res, berarti hasilnya oke, bukan objek lagi tapi berubah jadi string. Nah, itu pasti error. Maka kita ganti ini ya menjadi ini aja, data ya. Data itu adalah data yang dikirimkan, data terbaru ya. Ini data terbaru yang berhasil dimasukkan. Oke ya, ini sudah saya simpan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Ini saya sempitkan dulu. Ini saya begini ya. Misalnya ini 55.000, saya edit menjadi 65.000 ya. Kita simpan. Oke ya, dia tertutup, ini berganti menjadi 65.000. Kalau kita pindah lagi ke halaman lain, kita masuk ke halaman produk lagi, ini sudah terhapus, sudah diperbarui menjadi 65.000. Artinya data sudah berhasil di server ya, sudah berhasil kita perbarui. Oke ya, itu adalah metode put yang biasa digunakan untuk pembaruan data. Nah, sekarang apalagi kita adalah metode delete. Simpel sekali, metode delete juga sama seperti metode put ya, pembaruan data, tapi di sisi server yang dilakukan adalah delete. Nah, pertama kita tambahkan dulu ini ya, delete di sisi API service-nya. Oke, kita buka service. Di sini ada put, kita tambahkan satu metode lagi, yaitu metode delete. Oke, ini penulisannya silahkan dirapikan ya. Ini tidak terlalu rapi. Oke, parameternya hanya satu, yaitu parameter URL. Yang di dalamnya sudah nanti kita berikan
parameter segmen kedua itu adalah ID. Oke ya, kita simpan. Kemudian di product komponen di function delete, ini delete product ya. Ini ada konfirmasi, if konfirmasi begini aja, karena ada beberapa perintah nanti di dalamnya. Oke, sorry ya. Oke, di sini ditambahkan di function delete ya. Nah, ini delete. Kita tambahkan this API. Tadi sudah kita tambahkan delete. Kemudian URL-nya adalah books ya, slash. Segmen keduanya adalah ID ya. ID berarti ini indeks. Ya, ini indeks berarti kita ganti aja ID, nanti konsekuensinya adalah oke ya. Ini indeks. Gini aja ID sama indeksnya kita langsung kita kita dapatkan dari product komponen.html. Oke, ini plus ID gini, subscribe resultnya. Oke ya, ini this. Kemudian ini kalau berhasil menghapus ya, kalau berhasil menghapus kita splice. Oke, gini aja. Oke ya. Ini parameternya delete ada 2. Kita simpan, kita perbaharui di parameter HTML-nya ketika untuk menghapus data ya. Ini ada delete product IDX ya, IDX kita tambahkan dengan ID, book ID. Nah, book ID ini nama objeknya, nama variabel di dalam objek book itu mau kita ganti apapun, itu tergantung pada data yang diperoleh ya. Jadi pada kasus ini, ID yang saya pakai adalah menggunakan book ID. Jadi saya tuliskan book ID. Oke, seperti itu. Kita coba ya. Kita coba hasilnya. Tadi sudah oke. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke ya. Ini saya sempitkan. Saya akan coba hapus yang data kedua. Ini saya hapus dulu ya. Nanti perhatikan teman-teman di sisi kanan ini di network ya, di konsol di network. Nanti itu akan membantu jikalau ada error dan lain sebagainya. Delete item, oke. Oke ya, ini oke. Ini oke, tapi ini tidak terhapus. Datanya sebenarnya sudah terhapus, tapi ini tidak terhapus. Nah, itu jelas kesalahan pada proses splice data ya, penghapusan dari penghapusan dari perintah hapus yang ada di delete product, di function delete product gitu. Nah, ini ya. Ini ID sama IDX. Nah, ini kesalahannya di sini nih. Splice IDX berarti kita hapus di indeks ke IDX ya. Sebanyak satu data. Kita simpen. Kita coba lagi hasilnya. Kita lihat. Nah, itu kan datanya sebenarnya sudah terhapus ya. Datanya sebenarnya sudah terhapus. Nah, kita tambahkan aja dulu. Komunikasi data pada Angular. Penulisnya misalnya oke, penerbitnya SAD, publisher, ISBN-nya ngarang aja, harganya misalnya 80.000, kita simpen. Oke ya, ini sudah ditambahkan ini 80.000. Oke, kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Delete item. Oke ya. Ini udah berhasil terhapuskan. Ini adalah indeks keempat yang tadi ya resultnya adalah oke. Nah,
Itu adalah penghapusan data. Yang terakhir adalah tentang efek loading. Nah, efek loading itu untuk penanda ya, untuk penanda bahwa data itu proses sedang berjalan. Nah, kita tambahkan aja di produk komponen.ts untuk loading getBook ya. Ini ada loading getBook, kita copy di sini, kita buat variabel baru loading getBook. Kita tambahkan di atas ada function getBook, kita tambahkan variabel loading. Kemudian, nah ini saat dia fungsinya itu terpanggil, maka loading kita kasih nilai true. Oke ya, ini saat sudah terpanggil berhasil. Nah, loadingnya kita kasih false. Di sini ini sebenarnya ada error ya. Jadi kalau misalnya ada error yang terjadi di server, maka dia akan munculnya di sini. Nah, kita tambahkan aja this loading false, tapi kita tambahkan misalnya alert ya. Ada masalah saat pengambilan data. Coba lagi. Oke, kita simpan. Nah, efek loadingnya itu nanti kita taruh di sini. Oke ya, kita taruh di sini di math card ini. Jangan dimunculkan dulu kalau dia loading ya. ngIf pakainya. Ini kondisional untuk kita taruh di elemen HTML. Di Angular menyediakan itu. Jadi ngIf itu kondisional seperti halnya if ya di dalam komponen. Kalau loading ya, ngIf loading bisa saja perlu saya begini. Loading sama dengan false atau ya begini boleh, atau tulisnya nah begini. Tanda seru kemudian loading. Oke, kita simpan ya. Kemudian kita tambahkan satu elemen lagi untuk efek loadingnya. Misalnya di kelas kita taruh di tengah ya. Flex center. Saya pakai apa namanya? Flexnya UIKit ya, UIKit. Jadi teman-teman bisa aja pakai yang lainnya. Saya kebetulan memakai Flex untuk UIKit. Stylenya kita hacknya misalnya kita pasang 300 pixel ya. Nah, baru ditaruh matte spinner. Oke, matte spinner. Nah, ini ditaruh lagi ini ngIf loading. Nah, jadi kalau nilai loadingnya true, maka yang ditampilkan yang ini, elemen ini. Kalau loadingnya false, maka yang ditampilkan adalah yang elemen di bawahnya. Gitu. Kita coba hasilnya. Kita lihat ya. Oke, ini kondisi sudah terpanggil datanya. Kita coba lagi. Nah, ini ya. Jadi dia ada tambahan loading di sini. Oke, ya. Kita coba misalnya di mobile begini ya, di mobile. Kita pakai laptop. Nah, begini. Oke. Low. Akses datanya kita pakai low ya. Kita coba di sini. Kita reload. Kita lihat apa yang terjadi. Oke ya, ini jadi kelihatan tampak apa namanya. Kita coba lagi di sini. Prosesnya kelihatan ya. Oke. Itu efek loading di
apa namanya, penambahan data. Sekarang kita tambahkan efek loading saat dia penambahan data, efek loadingnya sama. Oh, penambahan dulu ya, penambahan. Kita coba dulu efek loading di penambahan data. Penambahan data itu ada di product detail. Ya, di sini. Jadi di save data. Kita pasang lagi loading ya. Di jenisnya adalah boolean. Ini this. Loadingnya true ya. Nah, di sini kalau ada result this, loading false. Di sini teman-teman boleh error ya, saat error juga dikasih false di sini. Kalau tidak dikasih false maka dia akan loading selama-lamanya. Alert tidak dapat menyimpan data. Oke. Di sini juga kita tambahkan ya. Di sini untuk kondisi errornya. Oke, tidak dapat, ini pembaruan data ya, tidak dapat memperbarui data. Oke ya. Kemudian yang di result ini juga kita kasih. Oke, walaupun di apa namanya, disimpan sebenarnya. Kita coba ya. Kita coba di sini. Untuk penambahan data, saya pakai low end mobile ya, low end mobile, pakai Meet aja ya, biar agak cepat dikit. Nah, kita akan mencoba untuk penambahan data ya, penambahan data kita coba. Oh sorry, ada satu lagi yang kurang. Ada satu lagi yang kurang, yaitu di sisi sini ya, di sisi button. Nah, efek loadingnya kita taruh di button sini ya. Jadi loading gini ya, menyimpan misalnya. Nah, ini simpan. Jadi cara penulisan ini sebenarnya kondisional ya, ini kondisional. Jika nilai loading sama dengan true, maka yang ditampilkan adalah string menyimpan ini. Kalau tidak, maka dia yang ditampilkan adalah string simpan. Kita juga boleh menambahkan misalnya untuk disable button ya. Nah, disable kalau kondisinya loading. Oke, kalau loading dia disable biar tidak dia membuat data dua kali. Oke ya. Oke, sepertinya sudah cukup begini. Kita lihat di hasilnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat ya. Oke. Di penambahan data. Oke, kita coba ya. Oke, saya pakai mode 100%. Oh, tidak bisa ya. Oke, saya tutup aja ini. Komunikasi data pada Angular plus Never-D. Misalnya begini ya. Oke, harganya 60. Oke. Loading ada di sini, kita lihat. Oke ya, menyimpan. Nah, tadi sudah berhasil ya pemanfaatan efek loading. Nah, efek loading yang terakhir itu adalah saat delete data. Ini agak berbeda ya, karena delete data itu dia per baris. Maka variable loading bukan variable single, tapi kita bikin objek untuk mengelola setiap efek loading yang ada di sini. Kita cobalah, kita bikin ya. Oke, untuk efek loading di penghapusan data di setiap baris kita taruh di delete ya, delete
produk. Nah, ini misalnya loading delete ya. Ini kita taruh objek begini. Oke. Nah, kita berikan nilai loading delete-nya berdasarkan ID boleh, berdasarkan indeks juga boleh, karena dua-duanya adalah unik ya. Saya berdasarkan indeks saja. Nah, ini true ya. Kalau berhasil dia di false. Oke, begitu. Mungkin lebih baik ditaruh di sini ya, setelah dia konfirmasi ya. Oke, setelah dia konfirmasi baru diberikan efek loading. Ini errornya kita tambahkan. Errornya di sini, misalnya kita kasih nilai false, kemudian kita kasih alert, tidak dapat menghapus data. Oke. Nah, ini di sisi komponen.ts. Nah, di sisi HTML juga kita berikan efek loadingnya. Sama ya seperti yang di atas tadi. Loading, delete. Kita akses ke, tadi saya pakai indeks ya. Nilai indeks yang ini. Oke ya, nilai indeks yang ini. Kalau true, maka deleting gitu ya. Sebenarnya harus konsisten bahasanya. Ini hanya demo saja. Oke. Kemudian kita kasih juga disabled-nya. Disable loading delete IDX. Nah, kalau true maka dia akan di disable. Kita coba ya. Kita coba hasilnya. Oke, saya coba di mode online low ya. Akses datanya low. Kita coba. Ini saya hapus. Oke, nah tadi delete-nya sudah berhasil kita tampilkan. Oke teman-teman, itu adalah materi tentang komunikasi data di bagian ke-6 seri belajar Angular 9. Nah teman-teman, nantikan konten berikutnya masih tentang seri belajar Angular 9. Di bagian ke-7 kita nanti akan masuk pada bagian autentikasi. Jadi bagaimana penerapan login, register, lupa password ya, sampai pada penggunaan token autentikasi di dalam metode komunikasi data. Jadi gimana caranya get itu biar dia harus login dulu baru bisa get, dia harus login dulu baru bisa post, push, delete, dan lain sebagainya ya. Ada 4 metode komunikasi data yang di bagian ini sudah kita bahas. Jadi nantikan seri berikutnya, seri ke-7, seri belajar Angular bersama saya Farid Surya, masih di Codecast, happy coding and sharing.